Saya terus terang saja melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pemilik kapital. Jadi lebih berpihak ke atas, bukan berpihak ke bawah. Kalau mengkritik pemerintah atau apa ya namanya, mengeluarkan opini atau mengeluarkan pendapat pengamatannya itu dianggap berpolitik. Jadi harusnya memisahkan atau ulama tidak boleh ikut-ikutan dalam kegiatan yang berbau politik. Apakah Buya setuju? Tidak ada dasar hukumnya melarang. Ya, jadi kalau seandainya dilarang, kita tanya saja apa jadikan dasar hukum untuk menyatakan kata-kata seperti itu, ya. Jangan sampai negara ini, bangsa ini, negeri ini, tanah yang ada di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka. Nggak boleh yang kayak begitu, gitu kan. Nah, ini yang harus kita tegakkan, gitu. Tapi saya ragu juga nih, apakah Pak Prabowo berani nggak itu? Selama pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dan koridornya, bukan dengan undang ya, maksudnya dengan konstitusi. Karena ada undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, ya. Ya, maka insya Allah pemerintah akan mendapat dukungan dari rakyat. Baik. Karena konstitusi kita ini menurut saya ya betul-betul konstitusi Undang-Undang 145, bukan yang diamandemen, maksudnya yang 45 itu benar-benar bagus. Baik, Bu ya, Masya Allah. Dan undang-undang yang kita turunkan dari Undang-Undang 45 itu banyak yang tidak sesuai nafas dan semangatnya dengan Undang-Undang 45 yang awal yang didirikan oleh para Founding Fathers kita. Apa kabar kawan? Inilah ketemu lagi di program VIP bersama saya Fani Imaniar, dan hari ini saya sudah bersama dengan sang Wakil Ketua Umum MUI sekaligus sebagai pengamat sosial, ekonomi dan juga keagamaan, serta beliau juga pernah menjabat atau menjadi anggota PP Muhammadiyah periode sampai dengan saat ini, periode sejak 2022 hingga 2027. Tidak lain tidak bukan Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani. Selamat pagi, menjelang siang. Ya. Sehat Buya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh langsung kita bagi Buya bersama dengan penonton atau kawan inilah. Buya saat ini sedang sibuk apa saja? Saya rasa ya karena saya sudah pensiun tidak terlalu sibuk ya. Masih kelihatan sibuk Buya. Karena saya aktif di dua organisasi yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Ya kegiatan saya sedot ke dua organisasi tersebut. Buya, kalau kita langsung saja saya ingin bahas ya Buya, kalau misalnya kita melihat dalam beberapa waktu belakangan dan kalau kita menarik kembali ke waktu ke belakang, kita mengenal baik MUI maupun Muhammadiyah, atau kita bahas MUI terlebih dahulu ya, Majelis Ulama Indonesia ini kan dikenal posisinya strategis, kemudian juga cukup apa ya namanya, cukup dalam melihat kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah menyasar kepada masyarakat. Sebagai mitra strategis pemerintah Buya, ini kan kita harapkan juga bisa ikut mengawal kebijakan tersebut. Yang Buya lihat dari kebijakan-kebijakan yang muncul dalam pemerintahan saat ini yang menyasar masyarakat, tanggapan Buya seperti apa? Ada catatan tersendiri? Ya, kalau kita lihat dari perspektif hukum misalkan ya, semestinya hukum itu ditegakkan secara bersungguh-sungguh. Dia tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya, atau tajam ke atas tumpul ke bawah, tidak boleh seperti itu. Jadi hukum ini harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Tetapi sayang banyak juga para pelaku penegak hukum di negeri ini yang tidak berbuat sebagaimana semestinya gitu. Ya, sebagai contoh misalkan mereka adalah bekerja di pengadilan ya, tetapi mereka juga melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji gitu, sehingga ada hakim yang sangat kaya sekali ya. Padahal kan katanya hakim perpanjangan tangan Tuhan Allah Iya, itulah makanya yang jadi masalah. Semestinya kan dia bicara tentang keadilan dan berusaha untuk menegakkan keadilan ya. Tapi ada oknum hakim yang tidak konsisten dan konsekuen dengan janjinya, itu jadi masalah ya. Sehingga secara umum kita lihat ya, banyak masyarakat sekarang ini yang kurang percaya kepada dunia peradilan, kurang percaya kepada dunia kepolisian ya, karena mereka adalah para penegak hukum. Tapi ternyata ada oknum-oknum yang tidak menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, sehingga trust terhadap
dunia kepolisian terhadap dunia penegakan peradilan hukum menjadi bermasalah. Padahal menurut saya ya kalau kita ingin negeri kita menjadi negeri yang maju, di mana masyarakat hidup dengan aman, tentram dan damai, para penegak hukumnya harus mereka-mereka yang mempunyai integriti. Sehingga dengan demikian kita harapkan ya masyarakat tenang dalam bekerja dan berusaha, sehingga hidup itu menjadi enak dan nikmat, serta mereka bisa merasakan hidup bahagia. Ya. Karena apa? Karena mereka percaya terhadap para aparat, mereka percaya terhadap pemerintah ya, bahwa pemerintah memang melaksanakan tugas melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Kita harapkan seperti itu, Ya, Bu ya. tetapi kan harapan kita seperti itu dan itu amanat konstitusi. Betul. Tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, kemudian mensejahterakan rakyat. Tetapi Membuat rakyat sayang merasa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu lebih banyak menyasar bagi terciptanya kesejahteraan rakyat untuk lapis atas dan lapis menengah, sementara lapis bawah itu kurang tersentuh, ya, tidak kurang tersentuh. terurus ya. Sehingga kalau kita lihat dari dunia usaha di negeri kita kan ada pengelompokan dunia usaha, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, usaha ultramikro ya. Itu kan ya yang menikmati pembangunan ini boleh katakan usaha besar dan usaha menengah. Dan sedikit usaha kecil dan yang namanya usaha mikro ultramikro ya boleh mendapatkan apa ya debu-debunya saja ya, debu-debu remah-remah kalau katanya bahasa sekarang saja itu. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja ya betul-betul mengharapkan adanya affirmative action dari pihak pemerintah, ada politik keberpihakan ya. Oleh karena itu karena bentuk masyarakat kita kayak piramid gitu ya. Di mana di atasnya kecil, di tengahnya agak besar, di yang lebih besar itu kan di bawah. Maunya saya itu bentuk masyarakat itu kayak belah ketupat gitu. Belah ketupat, kecil di atas, besar kecil di bawah, tengah, besar di tengah. Berapa kira-kira persentasenya? Kalau untuk di atas itu ya 2%, untuk di bawah 3%, di tengah-tengah 90%. Nah, kalau seandainya udah seperti ini ya, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Apa saja usaha yang kita buat dan lakukan asal sesuai dengan permintaan pasar itu akan laku. Sehingga dengan demikian diharapkan ekonomi bangsa kita ini seperti bola salju, membesar dan membesar sehingga nanti akhirnya masyarakat kita ini bentuknya tidak lagi kayak piramid, tapi sudah kayak gunungan dalam wayang Jawa. Jadi begini, tumpul bawah. Tidak ada lagi tumpul. Nah di Singapura kita lihat, kalau di kita kan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, ultramikro. Kalau di Singapura itu hanya ada 3, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Sementara usaha mikro, ultramikro sudah tidak ada. Nah itu yang harus kita bidik dan itu harus kita tuju, harus kita sasar ya. Dan saya melihat ada harapan dari kehadiran presiden baru ini, yang namanya Prabowo Subianto ini. Saya dari pidato-pidatonya saya lihat ya, saya akan mengembangkan sistem ekonomi yang pro rakyat. Nah itu saya setuju itu ya. Jadi kalau selama ini menurut salah seorang ketua umum partai, saya rasa tidak apa-apa kita sebut namanya Bapak Surya Paloh, menyatakan bahwasanya sistem ekonomi yang terjadi dan yang berlangsung saat ini di negara kita adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Is it good? Ya, apakah itu baik kata beliau kan begitu. Dan menurut saya iya ya. Tetapi based on the constitution, berdasarkan konstitusi kita, sistem ekonomi kita bukan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, tapi adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia, atau sistem ekonomi sosialisme religius menurut Profesor Dr. Sia Sasono, atau sistem ekonomi Pancasila menurut Profesor Dr. Mubiarto. Gitu. Jadi oleh karena itu saya terus terang saja melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pemilik kapital. Jadi lebih berpihak ke atas, bukan berpihak ke bawah. Teorinya adalah teori trickle down effect. Dibesarkan yang di atas, maka dia akan menetes ke bawah. Gitu. Tapi ternyata akhirnya tetesannya belum sampai. Tidak netes-netes ke bawah kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya ya, berarti. Teori itu telah menjerumuskan bangsa dan negara ini ke dalam satu bentuk kehidupan berekonomi yang nggak sehat. Tidak aplikatif di Indonesia. Ya karena semakin membuat terjalnya perbedaan antara kaya miskin. Kaya dan miskin, jurang kaya dan miskin. Tapi gini Bu ya, kalau misalnya tadi kita mengatakan bahwa yang cocok kan
tiap negara pasti punya karakternya masing-masing sehingga tidak setiap teori yang berhasil di negara yang satu bisa sukses dengan di negara yang lain. Contohnya di Indonesia. Dan bagaimana MUI melihat dan fenomena ini dan memberikan masukan kepada pemerintah tanpa harus kemudian mengundang, karena saya boleh jujur sedikit ya Bu ya, netizen apalagi masyarakat yang aktif di media sosial, ada kesan atau citra atau omongan yang beredar bahwa ketika MUI Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah banyak ulama yang respectable, dihormati oleh masyarakat, kemudian juga lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang bersifat keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan juga yang lainnya, itu kalau mengkritik pemerintah atau mengeluarkan opini atau mengeluarkan pendapat pengamatannya itu dianggap berpolitik. Jadi harusnya memisahkan atau ulama tidak boleh ikut-ikutan dalam kegiatan yang berbau politik. Apakah Buya setuju? Tidak ada dasar hukumnya melarang. Ya, jadi kalau seandainya dilarang, kita tanya saja apa jadikan dasar hukum untuk menyatakan kata-kata seperti itu, ya. Nah, cuma saya memang berpolitik, tapi politik saya tidak politik kekuasaan. Saya tidak ingin jadi presiden, tidak ingin jadi wakil presiden, tidak ingin jadi menteri, tidak ingin jadi gubernur, tidak ingin jadi wali kota, tidak ingin jadi anggota DPR. Jadi yang saya inginkan apa? Yang saya inginkan adalah bagaimana cara supaya negara ini, bangsa ini, rakyat ini baik. Tuh. Nah, oleh karena itu bagi saya politik saya adalah bukan politik kekuasaan seperti politik partai. Mereka ingin jadi ini, ingin jadi itu kan ya. Kalau saya tidak ingin jadi ini, jadi itu. Saya ingin bangsa ini baik. Oleh karena itu politik saya politik nilai. Yang saya perjuangkan adalah nilai-nilai gitu. Jadi oleh karena itu kalau seandainya pemerintah misalkan menegakkan nilai-nilai luhur, melakukan sesuatu yang akan membawa kepada kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa, bagi negara, saya dukung. Tapi kalau seandainya misalkan kebijakannya itu hanya menguntungkan satu kelompok dan menindas kelompok lain, ya saya bicara lah. Betul. Nah, apa dasar saya bicara? Ya pertama, karena saya sebagai seorang muslim, tentu saya menghubungkannya dengan agama saya. Karena sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa kan. Artinya nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama itu harus mewarnai sila kedua, sila ketiga, sila kelima, keadilan sosial gitu. Oleh karena itu kalau bagi saya, kalau seandainya tidak sesuai dengan ajaran agama, ya saya akan ingatkan pemerintah. So kalau seandainya pemerintah itu betul-betul konsekuen dengan Pancasila, dia harus memperhatikan nilai ajaran agama. Yang pertama. Yang kedua adalah konstitusi kita Undang-Undang 45. Pasal 33 misalkan dan pasal 34. Ya misalkan fakir miskin nak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan saya, itu kan konstitusi itu. Harus dilaksanakan itu. Kalau seandainya pemerintah tidak melaksanakan itu bisa di-impeach loh. Nah, pertanyaan saya itu sudah dikerjakan secara baik atau belum? Nah, ini Pak Prabowo mencoba ini ya. Lewat makan gratis, MBG. Makan bergizi gratis. Ya, kita dukung. Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak ini terlaksana dengan baik gitu kan? Ternyata Pak Prabowo mengalami kendala kan dalam masalah pendanaan kan gitu ya. Anggaran ya. Ya anggarannya nggak cukup kan gitu ya. Kemarin juga sempat ramai kan ya Buya ya. Ya itu jadi makanya bagi saya yang terpikir ya. Sebenarnya Pak Prabowo sebagai presiden tidak perlu pusing-pusing karena negaranya kaya sekali dengan sumber daya alam kan di situ katakan bumi ada segala isinya dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu menurut saya tinjau semua konsesi ya dan kesepakatan kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan ini dan buat bagi hasil yang berkeadilan. Buat sebuah konsep bagi hasil yang benar-benar bisa menjadikan sumber daya alam ini untuk bisa kita konversi bagi terciptanya sebesar kemakmuran rakyat. Kalau hari ini yang terjadi apa? Bukannya sebesar kemakmuran rakyat, tapi sebesar kemakmuran bagi para pengusaha, bagi para petambang kan gitu ya. Itu tidak benar itu gitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, rakyat ini ingin berubah nggak gitu ya. Kalau ingin berubah, maka rakyat harus mendorong pemerintah untuk berani bertindak. Gitu. Jangan sampai negara ini, bangsa ini, negeri ini, tanah yang ada di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka. Nggak boleh yang kayak begitu gitu kan. Nah ini yang harus kita tegakkan gitu. Tapi
saya ragu juga nih, apakah Pak Prabowo berani nggak itu? Tuh. Ya, kita boleh berharap kepada manusia Nah, ya. iya, makanya kita berharap. Tapi saya terus terang, saya dari pidato-pidato Pak Prabowo akhir-akhir ini ya, ada sececah harapan gitu ya. Rasa-rasanya dari semangatnya, rasanya agak keluar lah ya, aura keberpihakannya kepada rakyat itu agak tampak dari ucapan-ucapannya. Dan kita kawal Tapi implementasinya ya, Bu. pertanyaannya ya, apakah ini bisa mewujud apa tidak? Nah, Gitu. Oleh karena itu kata dikawal itu menjadi penting ya. Mengawal implementasi Rakyat harus dari mengawal omongan ini. Presiden Prabowo supaya dia konsisten dan konsekuen dengan ekonomi pro rakyatnya. Oke, Betul. Buya, sebelum saya ingin memperdalam soal apa ya pendapat Buya tadi mengenai beberapa kebijakan dari pemerintah, dari Buya sendiri gitu, ada apa ya kekhawatiran gak sih ketika atau mungkin misalnya ada omongan atau ada pembicaraan di belakang dengan kita mengeluarkan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah, masukan-masukan yang bisa menjadi perbaikan jika ada yang dinilai kurang atau kurang cermat atau kurang apa ya namanya tadi memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi dinilai tidak berpihak kepada pemerintah, kritis kepada pemerintah, ini juga memberikan imbas tersendiri atau dampak tersendiri terhadap kelembagaan baik itu MUI maupun Muhammadiyah? Ya kalau bagi saya ya yang disampaikan oleh Mas Ulama yang sedang Muhammadiyah itu kan adalah sesuai dengan konstitusi. Ya, cuma kan para pelaku pemerintah di pemerintahan, di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, ada oknum-oknum yang menuai ya, hasil ya dari jabatan-jabatannya, dari kedudukan-kedudukannya gitu kan. Dan kalau seandainya kita tarik ini supaya dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan amanat konstitusi, kepentingannya terganggu. Oh iya. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, para koruptor itu adalah musuh negara yang paling besar menurut saya itu ya. Maaf ini. Jangan minta maaf. Kalau betul. menurut Pak Sumitro Djahadikusuma, bapaknya Prabowo ya, itu kebocoran anggaran negara itu 30%. RAPBN kita 3.000 triliun ya. Jadi kan berarti 1.000 triliun Sudah bocor kan ya. hilang. Tidak sesuai dengan peruntukannya untuk apa yang sudah direncanakan. Itu oleh karena itu bagi saya ya Pak Prabowo ya harus tegas, kan beliau juga menyatakan dalam pidato-pidatonya saya akan memberantas korupsi kan, setuju saya. Tuh, cuma bagaimana caranya? Nah, Kayak kalau susah gitu bagi loh, Bu, saya ya selama hukuman terhadap koruptor masih sangat ringan dan enteng, maka sangat sulit. Kita baru saja menyaksikan ya sebuah pengadilan di mana hakimnya menjatuhkan vonis hanya beberapa tahun saja ya. Berapa tahun? Nggak sebanding dengan tuntutan. Nggak sebanding Nggak sebanding dengan tuntutannya, kemudian kerugian negara yang ditimbulkan ya kan gitu ya. Jadi kalau begitu saya Dan rasa jadi tersangka KPK juga, Bu ya, Siapa? hakimnya. ya makanya ya kita harapkan memang seperti itu ya. Jadi jangan ada orang-orang di negeri ini yang mempermainkan hukum. Gitu. Jangan ada orang yang menuai keuntungan dari dan dalam penegakan hukum gitu ya. Hukum itu harus ditegakkan dengan seadil-adilnya gitu. Dan itu yang diperjuangkan juga oleh Majelis Ulama Itulah Indonesia yang dan juga diperjuangkan oleh Muhammadiyah ya. Mas Ulama, itu yang disuarakan, disampaikan oleh Mas Ulama ya. Tetapi ada juga pihak-pihak tertentu yang menganggap Mas Ulama itu nyinyir gitu ya. Oke. Saya rasa selama pemerintah dan oknum-oknum pemerintah di negeri ini tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, ya kita akan terus bersuara. Kita jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bermoral, yang tidak berintegritas bergentayangan di negeri ini. Itu oleh karena itu kita minta betul lah ya, supaya ini jadikan gerakan bersama ya. Rakyat harus bangkit melawan koruptor, rakyat bangkit harus melawan praktek-praktek KKN ya. Rakyat harus bangkit melawan praktek-praktek penegakan hukum yang tidak berkeadilan, harus bangkit. So kalau seandainya kita tidak berani melakukan itu, maka kita tidak akan bisa maju-maju ini gitu. Dan saya mengharapkan ya ada gerakan rakyat ya yang bermitra dengan pemerintah yang bersih gitu ya. Ya insya Allah kalau seandainya itu bisa kita lakukan ya, kalau PricewaterhouseCoopers menyatakan kita tahun 2040-2050 akan menjadi negara maju ranking 4 Dan menciptakan generasi emas, itu bisa kita percepat. Oke. Mungkin tahun 2030-2035 kita sudah memenuhi hasil. Jadi target tersebut tidak akan tercapai, Bu ya, kalau misalnya oknum-oknum itu masih ada
Ya, dan kita melihat di jajaran pemerintah sekarang masih banyak oknum-oknum yang seperti itu. Dan Pak Prabowo saya lihat juga belum berani memecat mereka kan gitu ya. Gimana Ya, tuh kita Buya? harapkan ya Pak Prabowo berani lah ya. Dan rakyat akan berdiri di belakang Pak Prabowo. Saya ini bukan pendukung Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin. Maaf terus terang saya. Frankly speaking, saya mendukung. Itu kan hak Buya, hak Yes, politik hak Buya saya juga sebagai apa? warga negara. Tapi melihat apa beliau, melihat sikap dan pandangan yang beliau sampaikan, saya terus terang senang dengan cara pandang beliau, dengan cara melihat beliau dan dengan sikap beliau yang seperti itu. Dan saya terus terang saja, selama Pak Prabowo berada dalam garis yang benar seperti yang saya dengar itu ya, meskipun saya tidak mendukung beliau dalam Pilpres kemarin, saya akan dukung beliau sebagai presiden. Saya ingin mendukung beliau untuk supaya beliau sukses menciptakan ekonomi yang pro rakyat. Masya Allah. Bicara mengenai ekonomi pro rakyat dan juga kebijakan pro rakyat, Buya, termasuk salah satunya tadi makan bergizi gratis. Iya. Buya sudah mengawal, kemudian juga memantau bagaimana pelaksanaannya di lapangan sampai dengan saat ini, dan bahkan ketika kemarin sempat kita bisa bilang ramai ya Buya ya, ketika ada wacana yang muncul dari Ketua DPD sebelumnya, anggaran yang saat ini kurang untuk makan bergizi gratis boleh mengambil sumber anggaran tersebut atau sumber pendapatannya dari berbagai macam apa ya namanya sumber lain, alternatif lain gitu. Salah satunya dana zakat. Iya. Tapi MUI juga sudah mengeluarkan pendapat ya bahwa itu salah. Kemenak juga Kemenak juga sudah Sebenarnya bereaksi. tidak salah, asal saja dana zakat itu diperuntukkan bagi mustahiknya. Oke. Mustahik itu yang paling nampak adalah anak-anak dari orang yang fakir dan miskin. Jadi kalau saya bisa diplot, ini ada anak yang fakir dan miskin, itu anggarannya bisa untuk mereka. Tapi bisa diplot. Tapi kalau bisa, melihat bagaimana perizinan atau bisa by system bisa. by itu. system. So anak-anak orang miskin itu memang berhak dia Betul. mendapatkan zakat. Tapi jangan dana zakat ini diberikan kepada anak konglomerat gitu ya. Sekolah-sekolah yang SPP-nya mahal. Mahal gitu ya. Jangan ke situ. Tuh, oleh karena itu ya kalau seandainya zakat diambil untuk itu ya tidak bisa, kecuali kalau untuk anak-anak yang fakir dan miskin itu boleh. Oke. Oleh Tapi karena itu peluangnya mungkin barangkali adalah di infak dan sedekah ya. Kalau infak sedekah itu memang mustahiknya tidak ditentukan gitu ya. Bisa fakir, bisa tidak fakir ya. Orang yang berada pun juga bisa dapat bagian dari situ gitu ya. dana zakat itu Cuma ya. bagaimanapun juga kan dalam image masyarakat kan infak sedekah itu biasanya diberikan orang kepada orang fakir Mustahik. miskin ya, biasanya ya. Tapi tidak mesti. Mbak Fani bisa saya kasih apa? Kan Mbak Fani juga mendapat udah punya suami kan? Udah, sudah. Mendapat nafkah dari Betul. suami kan? Itu hitungannya sedekah. Infak itu masuk kategori infak itu. Gitu. Jadi bisa. Baik. Tergantung konteksnya ya Buya ya. Ya, jadi menurut saya ya sebaiknya Pak Prabowo sebagai presiden ya menjamah tambang-tambang itulah ya. Itu yang seharusnya Itu yang disasar. diapakan, karena itu sudah ada dasar konstitusinya kan. Bumi ada segala isinya, termasuk nikel, batu bara, emas, itu adalah harus diorientasikan bagi terciptanya sebesar kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmatin hasil dari tambang-tambang itu? Kan belum ya. Belum, dari Hanya dulu sedikit sampai ada sekarang belum. berupa pajak dan apa bagi hasil. Cuma kan besaran pajak dan bagi hasil yang didapat oleh pemerintah itu kan tidak sebanding dengan yang didapat oleh para pengusaha gitu. Menurut Buya salahnya di mana? Apanya? Di perjanjian bagi hasilnya. Oke. Di perjanjian bagi hasil itu ditinjau semua balik. Saya pikir Indonesia harusnya sudah lebih Di berani satu dong. negara di kawasan Amerika Latin yang itu bagi hasil itu bisa dibaca di buku John Perkins ya. Di situ dinyatakan bahwa dari $100 uang yang muncrat dari bumi Venezuela atau apa itu ya, Caracas itu sebagian besar jatuh ke tangan para pengusaha. Tuh hanya $25 yang jatuh ke tangan apa? Yang $25 itu pun juga sebagian besar jatuh untuk ya mereka-mereka juga gitu dengan berbagai-bagai nama. Hanya sekitar berapa $3 atau $5 cuma untuk rakyat. Dan menurut Buya itu juga terjadi di Indonesia? Ya, dalam buku John Perkins itu termasuk Indonesia, kasus Indonesia itu. Itu dia gitu. Apa saya lupa ya, di apa judulnya itu
Pokoknya buku itu sangat terkenal. Tuh, di situ jelas sekali ceritakan how to kill dia apa. Saya lupa nama bukunya itu ya. Nah, jadi intinya adalah di situ nampak sekali oleh kita ada ketidakadilan dalam bagi hasil gitu. Karena hasil itu lebih banyak diambil oleh para kemudian ada sebuah rejim yang muncul, dia robah. Tadinya hanya 91, sekarang dia robah. 1 untuk Anda, 9 untuk saya gitu kan. Tuh, kalau Anda tidak mau, ya sudah Anda go out gitu kan. Akhirnya mereka mau juga. Iya. Nah, tadinya mereka mendapatkan 9, ini hanya satu gitu ya. Sekarang dirubah, jadi 9. dia mau juga ngambil yang 1 ini. Ya berarti sebenarnya dari awal kan berarti bisa, kita dia sudah sudah cukup meraup kuat. keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan dia kan gitu. Dan untuk kepentingan negara dia gitu. Oke, jadi maksudnya sebenarnya Indonesia punya gitu apa ya namanya bargaining position yang cukup kuat antara negara yang punya sumber daya tersebut dengan investor, tapi selama ini tidak dilakukan, Bu ya? Ya karena ini sudah ada tanda tangannya, jadi memang ini menurut Pak Afif memang tidak sederhana ya, tetapi meskipun tidak sederhana kalau dengan keberanian saya rasa bisa. Ya. Apalagi kalau misalnya kita berpikir ini untuk rakyat. Iya, dan kita harus jelaskan kepada dunia bahwa mereka itu memang telah melakukan praktek-praktek tidak terpuji di negara kita, bahwa mereka memang telah menculasi dan mencurangi bangsa Indonesia. Kita jelaskan kepada dunia. Oleh itu kita minta dunia supaya mengerti dan memahami persoalan kita gitu kan. Dan itu diperlukan diplomasi ya. Dan saya rasa Presiden Prabowo cukup mampu melakukan diplomasi internasional untuk itu cara saya. Termasuk untuk program makan bergizi gratis ini ya Bu ya. Saya balik lagi nih ke MBG karena kan Buya juga banyak sekali mungkin memantau dan juga mengambil bagaimana apa ya namanya keterangan atau fakta yang terjadi di lapangan. Ada catatan tersendirikah Buya untuk memperbaiki atau mungkin menyempurnakan ke depannya karena ini sebenarnya ini, tadi saya baca juga ya. Jadi ada juga pihak-pihak tertentu yang menuai keuntungan. Jadi ini kan jumlah dananya kan besar nih. Yang ternyata ada perusahaan-perusahaan besar yang ngurusin makanan ini. Vendor, apa namanya itu, jadi semacam cateringnya gitu ya. Oke, vendor. Jadi kesimpulan saya ini program pro rakyat, tapi kok yang menikmatin ini adalah pengusaha besar ini. Salah sasaran dong. Jadi jangan-jangan pengusaha-pengusaha besar mendorong makan bergizi ini supaya dia bisa mengambil keuntungan. Dapat proyek dari sini kan gitu. Nah, itu saya rasa harus dievaluasi itu ya. Jangan sampai ya makanan bergizi gratis ini memperkaya pengusaha-pengusaha tertentu. Jadi kalau seandainya ini akan dilaksanakan juga ya didistribusikan ya, digarap oleh UMKM. Tuh. Bukan pengusaha besar, UMKM. Gitu. Kalau perlu usaha-usaha kecil saja ya. Usaha menengah itu udah besar juga, usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro. Karena konteks kita adalah pemberdayaan. Dilatih, yang usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro ini dilatih. Jadi gitu mereka juga berkembang ya? Iya, supaya ada mobilitas vertikal. Kan tadi kayak piramid gitu ya. Iya. Nah, lalu yang di bawah didorong untuk naik ke atas. Untuk naik ke atas. Dan cara difasilitasi kan, diberi mereka kesempatan. Ini kan kita tidak kesempatan. Jadi nanti wajib itu akan terlaksana ya Bu ya? Rakyatnya, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo harus kebijakan-kebijakan yang memberi kemungkinan bagi terjadi mobilitas vertikal. Dari mikro, ultra mikro, naik ke kecil, naik ke menengah, naik ke atas. Oke, Bu ya. Dan kita lihat sejarahnya bahwa orang-orang kaya yang ada hari ini di negeri ini itu nyaris semuanya, dan boleh dikatakan nyaris semuanya ya, itu besar adalah karena difasilitasi oleh pemerintah. Timbul pertanyaan pada saya, mereka difasilitasi oleh pemerintah di zaman Orde Baru dan di masa-masa reformasi ini besar-besar, ya berarti kan Prabowo juga bisa membuat orang-orang kaya baru ya di samping sudah ada ya. Iya, new money. Jadi menurut saya sudah waktunya Pak Prabowo jangan lagi memperhatikan, lebih mementingkan mereka yang sudah kaya itu, tapi mendahulukan yang hari ini yang belum masih tertindas nih, yang masih terkebelakang, yang belum terurus ya. Sehingga nanti akan terjadi mobilitas vertikal, sehingga nanti jumlah pengusaha kita semakin besar gitu. Strateginya bukannya mengecilkan yang besar. Jadi para pengusaha yang hari ini sudah besar, jangan takut gitu. Karena kita tidak punya niat, punya maksud mengecilkan mereka. Yang kita inginkan adalah bagaimana membesarkan yang kecil. Yang hari ini kecil kita besarkan gitu. Sehingga jumlah entrepreneur kita, jumlah pengusaha kita, jumlah kelas menengah kita semakin besar. Sehingga kalau bagi saya terpikir itu bisa-bisa kita
mengalahkan Cina dan India itu. Amin, amin. Kalau Itu. saya serius ya, Iya. kalau saya serius gitu. Tuh, jadi oleh karena itu kita berusaha untuk merubah culture kita, gitu. Sekarang ada kesan ya bahwa yang bisa kaya itu hanya orang Cina, gitu kan ya. Padahal kan semua kita berpotensi untuk bisa jadi orang kaya kan gitu. Apa ya. bedanya? Iya, sama saja kan, gitu, sama-sama manusia kan gitu ya. betul. Cuma orang Cina lebih gigih dalam berbisnis, orang luar asli kurang gigih berbisnis. Sekarang bagaimana caranya supaya orang orang luar asli juga gigih berbisnis gitu. Ya, itu Ada budaya salah seorang atau culture yang tokoh belum dari tercipta. etnis Tionghoa ini yang menarik bagi saya, nama Insinyur Ciputra. Dia punya keprihatinan. Apa yang membuat dia yang dia prihatinkan, yang dia katakan begini ya, banyak ekspor yang kita apakan ke luar negeri. Siapa ekspornya? Majoriti orang Cina, kata beliau. Dia pernah beliau Cina tuh kan. Ya banyak orang-orang kaya di sini, mayoritas Cina tuh kan. Saya prihatin, kata beliau. Orang Cina itu kan jumlahnya berapa? 3-5% di negeri. Tapi kok mereka yang lebih dominan itu? Ya karena ada sebabnya, kata Pak Ciputra kan. Karena orang Cina punya mentality berbisnis, punya budaya berbisnis, punya entrepreneur mentality. Berdagang. Gitu kan. Sementara penduduk asli, kata beliau, itu nyaris tidak punya, hanya sedikit ya. Bekerja sama Untuk orang. mereka entrepreneur itu, kata Pak Ciputra, ada 3 institusinya. Rumah tangga, masyarakat, dan sekolah. Oke. Nah, orang penduduk asli itu, kata Ciputra nih ya, ini Cina nih ya, nggak punya orang tua, nggak punya masyarakat, nggak punya sekolah yang mendukung bagi lahirnya para entrepreneur gitu kan. Oleh karena itu saya, kata Ciputra, menginginkan, karena untuk meminta mengharapkan dari orang tua dan masyarakat agak sulit, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sekolah supaya sekolah kita di hari ini tidak hanya bertugas melahirkan lulusan, Tapi menciptakan tapi entrepreneur yang menciptakan baru. para pengusaha dan orang-orang insan-insan kreatif. Oke. Itu jadi saya lihat ya, di kalangan kawan-kawan kita dari etnis Cina ini, ada kawan-kawan kita itu yang memiliki nasionalisme yang bagus. Orang seperti Ki Kianggi misalkan, orang seperti Ciputra, seperti yang saya ungkap sebentar, dia punya kesadaran ingin merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Dan dia juga tidak ingin etnisiti dia hanya menonjol sesuatu, dia ingin juga yang lain-lain Menciptakan menonjol. yang lainnya. Itu bagus sekali itu, yang kayak begitu, pikir kayak gitu. Oke. Nah, tadi Buya bicara mengenai sekolah. Saya juga jadi penasaran karena kan sempat muncul wacana ya, bukan sempat sih, dan mungkin sekarang masih jadi pembicaraan di kalangan Mendikbudrismen dan juga Menteri Agama terkait dengan rencana libur sekolah pas lagi Ramadan 2025 atau tahun ini. Tanggapan dari MUI sendiri bagaimana, Buya? Ya beragam juga karena belum kita apakan, tapi saya secara pribadi juga saya setuju libur sekolah. Tapi libur sekolah itu artinya belajarnya tidak lagi di sekolah, tapi belajarnya di rumah dan di masyarakat gitu. Nah, di antaranya mungkin bagi saya yang pertama ya, dengan diliburkannya selama 1 bulan. bulan suci Ramadan, anak-anak belajar di sekolah, itu kan berarti anak-anak punya kesadaran bahwa kita harus menghormati hari-hari agama, hari-hari besar Islam gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah bukan berarti anak-anak berhenti belajar. Oke. Tapi anak-anak belajar di rumah, misalkan belajar memasak. Ini kan bulan puasa nih kan ya. Masak buat buka. Masak berbuka, anak diajarilah kan. Mana tahu nanti di antara mereka tuh ya ingin hidup mandiri, tapi karena sudah punya life skill gitu ya. Belajar membuat rendang, membuat gulai, membuat makanan gitu ya. Rendang ini, rendang itu, ya masakan ini, masakan itu. Sehingga nanti mungkin barangkali dengan skill-skill yang seperti itu, mereka bisa hidup gitu. Oke. Dia tidak lagi begitu dia SMA, mungkin kali di perguruan tinggi, Lepas dia dari nggak orang perlu tua, lagi bantuan dari orang tua karena dia sudah buka usaha sendiri, membuat keripik misalkan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi ini maksudnya pembelajarannya juga difokuskan kepada intrapersonal atau ekstra personal skill gitu ya, Bu, ya, selain akademik. Tetap belajar, tapi tempat belajarnya tidak lagi di sekolah selama bulan puasa. Di rumah. Bisa bersama orang tua, dengan kakak, dengan adik. Kalau orang tuanya bekerja, Bu ya? Ya kan bisa dengan membantu misalkan ya, bisa juga dengan tetangga atau mungkin barangkali di RT ya. Ada surau di RT mungkin. atau di masjid atau di kantor kelurahan gitu ya. Oke. Sehingga akhirnya anak-anak ini, kalau hari ini saya lihat seperti anak-anak itu terkerangkeng dalam dinding-dinding sekolah ya. Tidak Padahal sempat mereka nanti kalau saya udah tamat kan dia terjun ke tengah masyarakat kan. Jadi semestinya menurut saya anak-anak didik kita ini juga
dibiasakan hidup di tengah-tengah masyarakat. Bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin barangkali dia dibawa ke panti jompo misalkan gitu. Sehingga dia bisa melihat nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua-tua gitu. Iya, iya. Sehingga dia ada kesadaran bahwa dia nanti akan seperti itu, bahwa orang tuanya juga nanti akan seperti itu gitu. Lalu dia nanti akan bersikap seperti apa terhadap orang tuanya, terhadap dirinya gitu kan. Tuh, mungkin barangkali dia dibawa juga ke tempat-tempat kumuh gitu kan ya. Nah, lalu melakukan gerakan bakti sosial di situ, membersihkan. Kan nampak lah gitu apa beda sebelum dia bersihkan dengan setelah dia bersihkan. Sehingga ada kesadaran arti pentingnya menjaga lingkungan itu kan. Tuh, mungkin barangkali kita bawa mereka ke penjara, cerita dengan orang penjara, tentang masuk penjara, ya kan gitu. Ada kegiatan baru gitu ya Bu ya. Berilah anak ini pengalaman yang sebanyak-banyaknya, gitu. Jangan dikerangkeng saja di dalam sekolah itu ya. Apalagi homogen tuh dengan anak itu dengan ibu itu saja dia ketemu setiap hari. Itu terus setiap hari. Padahal dia adalah makhluk sosial kan. Tuh, mungkin dia perlu dibawa ke kebun binatang juga. Ya, selain buat liburan ya Bu ya, harus dengan ini edukatif. Bagi saya libur bulan puasa ini bukan libur belajar maksud saya. Libur untuk tidak datang ke sekolah ya. Tapi tidak dia berarti tetap belajar di rumah, apakah bersama ibunya atau bersama bantunya gitu. Atau dengan masyarakat sekitar gitu. Oleh karena itu bagi saya terpikir ya, libur sekolah ini bisa jadi momentum membangun kebersamaan. Tuh, bekerja sama rumah tangga dengan masyarakat ya. Untuk apa? Untuk mendidik anak, membesarkan anak, mengajari anak gitu. Tapi kalau untuk yang pesantren atau madrasah, Buya bagaimana? Sama. Keluar mereka dari pesantren mereka gitu. Libur dulu ya? Libur mereka keluar sampai lebaran. Kan selama 11 bulan mereka terkurung di pesantren kan. Selain keluar gitu kan. Cari pengalaman. Iya, benar. Karena pengalaman itu sangat berharga ya. Apalagi kalau misalnya mereka bisa kita kondisikan, menciptakan, mendapatkan life skill. Wah, bagus sekali ya. Bekal hidup ya. Benar. Di kampung saya, di Sumatera Barat sana itu ada orang yang jadi konglomerat, usahanya yang buat keripik, coba yang bukan tanpa menyebut nama ya, tanpa menyebut nama saya. Iya, tapi itu dari etnis Cina juga gitu. Jadi dia hanya membuat keripik, bagaimana membuat keripik gitu. Lalu awal-awalnya dia bermitra dengan masyarakat, kemudian karena permintaannya tinggi, terpaksa dia buat pabrik sendiri. Jadi hanya keripik aja kan gitu ya. Iya, legend loh Bu ya. Oh ya itu makanya jadi kesimpulan saya ya, sekecil apapun ya kepintaran kita dan kecerdasan kita dalam membuat sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu dibuat secara profesional ya, dan dengan ilmu serta mampu kita membangun network jaringan ya, manajemennya bagus, dia bisa bagus. Ya Dunkin Donat itu apa? Dunkin Donat itu gitu aja gitu. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu kayak gitu ya. Tapi kan karena ada ilmunya ya, sehingga akhirnya sukses gitu. Iya, betul. Pengen juga kita sekali waktu gitu ya, makan kita yang ada di kota-kota besar di Eropa dan di Amerika. Benar. Kalau ini kan makanan-makanan mereka kan yang ada di sini kan. Bisa nggak gitu? Saya rasa bisa itu ya. Bisa. Sebenarnya sudah banyak kan Bu ya, nasi kapau. Dalam bidang kosmetik, kan kosmetik asing saya ya. Tapi akhirnya kan ada kosmetik dalam negeri yang hebat sekali kan. Yes. Yang sudah saya rasa kita bantu, kita dorong supaya mendunia juga. Ya, gitu. Oleh karena itu pemerintah menurut saya harus hadir. Jangan dibiarkan saja rakyat ini bekerja sendiri gitu. Oke, itu yang menjadi catatan dan ya kita harapkan menjadi. Saya pergi ke Taiwan ya, mengunjungi Hub Industries, membuat mesin-mesin ya, mesin-mesin untuk makanan-makanan kecil gitu kan. Terus saya lihat, saya ditemani oleh seorang insinyur, namanya Pak Nawolo, masih ingat saya nama Pak Nawolo. Dia insinyur mesin, tapi dia pegawai negeri. Saya tanya sama Pak Nawolo, ini mesin kemana dia jual? Ternyata siapa itu bilang dipesan oleh perusahaan multinational corporation. Saya tanya sama Pak Nawolo yang lulus ITB itu, jurusan mesin. Pak Nawolo bisa buat mesin enggak? Gampang Pak Panas. Kalau gampang ngapain Bapak jadi pegawai negeri, gitu kan? Kenapa Bapak enggak buat saja mesin-mesin kayak gini, gitu kan? Lalu dia cerita, ini Pak Bas, ini mesin dibuat dari baja. Di negara kita baja mahal yang tak ampun, katanya. Nah di sini kenapa? Di sini baja itu dibeli dalam partai besar oleh negara, lalu dijual murah kepada rakyat, sehingga rakyat bisa membuat mesin-mesin dengan harga yang murah. Kalau negara kita, saya bisa buat mesin saya lebih bagus dari mesin ini, kata beliau kan. Tapi ketika dijual nanti di pasar, harga saya jauh lebih mahal daripada harga di sini. Sehingga
produk saya tidak kompetitif. Iya, tidak. Kenapa? Salah satu penyebab adalah karena bahan bakunya. Di sana bahan bakunya dibeli oleh negara-negara besar sehingga harganya murah. Di sini bahan bakunya dia bisa sendiri, ya kan? Sehingga harganya mahal. Produksinya mahal. Sehingga begitu dia produksi mesin tadi tidak kompetitif. Itu kata Pak Nawolo, Mas. Seorang ahli mesin lulusan ITB. Jadi oleh karena itu mungkin barangkali kita belajar juga ke Taiwan sana kan. Iya. Bagaimana caranya mereka bisa membackup para pengusaha-pengusaha rumah tangganya dengan biaya produksi yang akhirnya lebih murah, sehingga akhirnya mereka itu bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha di luar negeri gitu. Baik Buya. Ya, banyak catatan ini dan juga ya harus kita evaluasi besar-besaran kan. Buya, terakhir mungkin ya salah satu bentuk evaluasi lagi deh terhadap satu isu, nggak apa ya Buya, masih cukup waktunya ya, soalnya kita bicara mengenai haji tahun 2025 Buya. Biaya haji tahun ini turun Buya? Turun, tapi kalau bagi saya pribadi ya, itu salah satu syarat untuk menunaikan haji itu adalah istitoah, mampu. Dari segi fisik mampu, dari sisi perjalanan aman gitu ya. Dari sisi keuangan dia sanggup membayar. Kalau sekarang kan haji-haji ini dibayar oleh teman-teman ya kan? Gimana Bu ya maksudnya? Kan disubsidi itu oleh yang mensubsidi bukan pemerintah, bukan negara yang mensubsidi. Tapi adalah jamaah yang belum berangkat yang mensubsidi. Semestinya jamaah itu pergi dengan uang dia sendiri. Kalau misalkan biayanya 90 juta lebih misalkan itu 90 juta dia harus bayar semua itu. Ya berhajilah jika mampu. Kalau seandainya dia belum punya, ya berarti dia belum mampu itu. Kalau sekarang kan tidak, dia hanya bayar 53 atau 55 juta ya. Yang sisanya siapa yang bayar? Jamaah yang belum berangkat yang bayar. Yang sudah bayar. Itu tidak adil kan? Dan itu tidak pas itu menurut saya itu ya. Jadi oleh karena itu ya perlu dikaji ulang itu. Bagi saya orang kalau haji dia akan dikatakan istitoah kalau dia mampu membayar semuanya. Kalau hari ini tidak. Dia hanya mampu membayar berapa persen? Mungkin 50 atau 60% dari biaya sepenuhnya kan gitu ya. Menarik ini. Berarti skema yang diberlakukan selama ini disubsidi. Tapi oleh temannya yang belum berangkat. Kalau kayak gitu hukumnya berhaji gimana Bu ya? Ya boleh-boleh saja, asal saja izin daripada yang saudaranya yang belum berangkat. Pertanyaan saya dapat izin enggak kita mengambil uang? Saudaranya tahu nggak? Itu begini. Setiap uang yang disetor itu adalah milik dari jamaah. Lalu dana jamaah itu kan disimpan, diolah oleh BPKH. Dapat untung. Timbul pertanyaan, untungnya punya siapa itu? Punya jamaah kan? Punya jamaah kan? Harusnya. Lalu keuntungan itu dikasih ke saya untuk saya bisa berangkat haji. Benar nggak itu? Ya nggak benar lah. Itu oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, orang kalau haji harus dengan biaya sendiri. Dan supaya sah juga dong. Kalau biaya haji 93 juta, seluruhnya dia bayar. Tuh. Wow. Ada pengetahuan baru yang ini banyak sekali evaluasi dan juga catatannya ya Bu ya. Dan semoga sih ya menjadi. Tapi kita berharap kepada Presiden Prabowo supaya semua itu kita bicarakan dan kita selesaikan gitu ya. Setuju. Dari perspektif agama, jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan sampai jamaah haji mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu. Ya, nggak sah satu lagi ya ibadahnya ya. Nggak usah kita bicara sah dulu ya. Yang jelas ya dia berangkat tidak dengan uang dia sepenuhnya. Semestinya dia berangkat dengan uang dia sepenuhnya. Gitu. Ya, setuju Bu ya. Baik Bu ya. Aduh, ini banyak sekali insight dan ya lagi-lagi ini menjadi bahan buat kita, amunisi untuk kita sama-sama mengawal bagaimana implementasi kebijakan dan juga program-program dari pemerintah yang kita harapkan menyasar dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selama pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dan koridornya. Bukan dengan undang ya, maksudnya dengan konstitusi. Karena ada undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ya. Ya, maka insya Allah pemerintah akan mendapat dukungan dari rakyat. Baik. Karena konstitusi kita ini menurut saya ya betul-betul konstitusi Undang-Undang 145, bukan yang diamandemen maksudnya, yang 45 itu benar-benar bagus. Baik Bu ya, Masya Allah. Dan undang-undang yang kita turunkan dari Undang-Undang 45 itu banyak yang tidak sesuai nafas dan semangatnya dengan Undang-Undang 45 yang awal yang didirikan oleh para Founding Fathers kita. Aduh.
Kayaknya Buya punya catatan sendiri nih ya, aturan-aturan turunan mana saja yang menyalahi konstitusi. Ada beberapa catatan ya. Baik, kita sambung lagi berarti ya di kesempatan berikut. Buya banyak terima kasih. Saya tahu Buya agendanya padat sekali, tapi terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu bagi kami dan juga berbagi kepada kawan-kawan inilah. Terima kasih Buya, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Demikian kawan, inilah wawancara saya bersama dengan Buya Anwar Abbas. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fani Maniar, terima kasih dan sampai jumpa.